Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yeskia Orinari Gavani Sombing dari kelas R58 dengan NPM 202143502553. Hari ini saya akan membahas tentang etika bisnis dalam wirausaha. Jadi, materi yang akan saya sampaikan itu ada 4. Yang pertama itu adalah pengertian etika. Yang kedua adalah etika produk. Yang ketiga adalah etika persaingan. Dan yang terakhir adalah tata aturan dan hukum bisnis. Oke, hari ini saya akan membahas tentang etika bisnis. Yang pertama itu pengertian etika. Jadi, etika itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu ilmu yang secara khusus itu menyoroti perilaku dari segi moral. Jadi, etika itu cabang filosofi yang berkaitan banget dengan kebaikan atau moralitas dari perilaku manusia. Jadi pengertian ini tuh dapat diartikan sebagai aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat. Nah, jadi pengertian dari etika bisnis itu apa ya? Jadi etika bisnis itu adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan, jadi mengambil keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Itu ada beberapa prinsip-prinsip dalam etika bisnis tuh. Jadi yang pertama itu adalah prinsip otonomi. Jadi itu memandang tuh perusahaannya itu bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilaksanakannya, sesuai dengan visi misi yang dimilikinya. Yang kemudian adalah prinsip kejujuran. Jadi prinsip kejujuran itu nilai paling mendasar untuk mendukung suatu keberhasilan. Jadi kejujuran itu harus dijalankan semua pihak, baik dari internal maupun dari eksternal. Kemudian tidak bernejat. Jadi maksud tidak bernejat ini prinsip itu perintikan prinsip moral yang sikap baik atas orang lain. Jadi prinsip ini dapat dibangun semua prinsip moral lainnya seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya. Dan kemudian ada prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan ini menuntut kita agar memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya, sesuai dengan aturan yang berlaku yang di perusahaan. Dan yang terakhir adalah prinsip hormat atas dirinya sendiri. Jadi perlunya menjaga citra baik perusahaan melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. Hormat diri sendiri itu maksudnya itu adalah harus menjaga nama baik perusahaan dengan menerapkan prinsip jujur, tidak berniat jahat, dan melakukan prinsip keadilan, sehingga itu dapat mengapresiasikan yang baik dari lingkungan. Kemudian aku akan membahas juga tentang etika produk dalam kewirausahaan. Jadi etika produk itu aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman khas bagi karyawan yang melaksanakan pekerjaannya itu di sebuah perusahaan. Jadi dalam melakukan produksi ini diperlukan etika. Kenapa? Karena etika itu suatu keinginan yang produksi murni dalam membantu orang lain, kejujuran, dan tidak melakukan kecurangan apapun yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada etika persaingan dalam kewirausahaan. Jadi etika persaingan ini sangat penting. Karena apa? Karena tanpa didasari ini, maka transaksi bisnis pun itu tidak berjalan dengan terlaksana. Jadi harus dibutuhkan yang pertama itu melakukan persaingan yang sehat. Jadi baik itu tidak boleh menawarkan barang orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang dari pedagang yang tidak mengetahui harga pasar desa. Yang kemudian ada kejujuran. Nah ini penting banget karena jujur itu di pembisnis sukses itu harus jujur. Konsumen akan lebih mempercayai jika Anda tuh jujur, baik maupun benar maupun salah. Yang kemudian adalah keterbukaan. Jadi ini mengacu ke ketersediaan informasi yang memadai tentang kinerja perilaku usaha serta penyajian informasinya dengan cara
atau media yang mudah dipahami oleh konsumen. Yang keempat adalah keadilan. Jadi saat kita membeli atau menjual, salah satu cara bisnis itu keadilan bukanlah menambah atau mengurangi bobot timbangan. Etika persaingan itu seperangkat nilai prinsip yang harus dimiliki oleh para pengusaha, teman Bapak Ibu. Yang kemudian adalah mempertahankan kualitas produk layanan. Jadi ini tuh harus menjaga kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kemudian menghormati kekayaan intelektual. Jadi para pengusaha itu harus menghormati hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Mereka tidak boleh copyright istilahnya atau meniru produk yang mereka miliki tanpa izin atau menggunakan bahan informasi yang kita tanpa persetujuan oleh pihak lain. Dan yang terakhir itu adalah menjaga kerjasama yang baik. Jadi para pengusaha itu harus berusaha untuk membangun kerjasama yang baik dengan para pesaing, baik secara langsung maupun melalui asosiasi bisnis atau industri. Itu dapat mengembangkan standar etika dan praktik bisnis yang baik dan menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oke, yang terakhir nih aku akan bahas tentang tata usaha berwirausaha dan hukum bisnis. Jadi tata usaha berwirausaha dan hukum bisnis itu seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur cara berbisnis dan menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan bisnis. Tata aturan berusaha itu mencakup etika bisnis, standar akuntansi, dan praktik manajemen yang baik. Sementara hukum bisnis itu mencakup berbagai hal yang seperti kontrak, lisensi, pajak, kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan litigasi. Nah, contoh-contohnya itu tata aturan berusaha. Yang pertama itu adalah etika bisnis itu meliputi integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi, dan menghargai hak-hak konsumen dan pekerja. Yang kedua, standar akuntansi yang mencakup pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat dan terperinci. Yang ketiga, praktik manajemen yang baik seperti perencanaan bisnis, manajemen risiko, pengelolaan karyawan, dan sumber daya manusia, serta pengembangan produk dan pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir, regulasi pemerintah yang berlaku dengan termasuk perizinan usaha dan peraturan kesehatan, keselamatan dan pajak. Jadi dengan mematuhi itu, bisnis dapat membangun reputasi yang baik dan dapat meminimalkan risiko masalah hukum dan keuangan yang merugikan. Nah, demikian presentasi saya tentang etika bisnis dalam wirausaha. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.